Hanya pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah hadir hari ini, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan, kebaikan, kesehatan, kekuatan. Mari saudara, saya mengajak kita semua bergabung di dalam ibadah Mesbah Doa Pagi. Kita tanggalkan semua ya, segala beban, segala apapun kesibukan kita. Kita mau cari Tuhan Yesus sumber kehidupan kita, kekuatan kita. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengangkat pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bawa setiap hidup kami, hati dan pikiran, jiwa dan tubuh kami Tuhan kepadamu. Kami Tuhan Yesus yang siap Tuhan Yesus Bapa beribadah, bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, sehingga hati kami, pikiran kami dapat Tuhan terarah untuk memberi yang terbaik, yaitu persembahan hidup kami. Lewat pujian kami, lewat doa kami, lewat sembah kami. Layakan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima kemenangan pada pagi hari ini sebelum kami akan beraktivitas melakukan Tuhan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Tuhan berkati dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu kami. Tuhan Yesus, ibadah doa pagi kami hari ini, kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita nyanyikan Ku ada sebagaimana Ku ada hari ini. Ku ada sebagaimana Ku ada. Oh Tuhan baik, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Yesus. Layak untuk melayani Tuhan hari ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, bagi kami semua. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu bagi kami semua. Limpah kasih-Mu semakin hari bertambah di dalam hidup kami. Engkau Yesus di dalam hati kami bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, lebih dalam lagi kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Ku ada sebagaimana Ku ada. Mari kita berdiri di tahtanya, menghadap tahta-Mu Bapa. Mari kita memuji, menyembah Dia. Semua karena anugerah-Mu tercurah selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati, mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kelimpahan, amin Yesus. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, amin. Tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini bagi kami. Limpah kasih-Mu, semakin hari bertambah kasih-Mu. Mengundi hari, terima kasih Bapa, bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, besar anugerah-Mu bagi kami ya Yesus. Besar anugerah
dalam keluarga kami datang ya Tuhan Yesus, membawa persembahan hidup kami, hati dan pujian yang terbaik pada Tuhan Yesus Allah yang besar. Kau layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, jamahlah kami Tuhan. Kau lawat kami di dalam rumah kami, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kau ada di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami. Engkau turut bekerja Tuhan, memberikan kami kekuatan sukacita yang besar daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, yang hari ini Tuhan kami berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan di dalam mesbah doa pagi. Kami yakin Tuhan hadirat-Mu nyata di dalam setiap hati kami, di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kelegaan untuk Tuhan sepanjang hari ini yang akan kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini menyerahkan semuanya kepadamu. Kami mau menyenangkan hatimu sebelum kami Tuhan aktivitas kami kerjakan Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupan bagi kami yang memberi kesegaran. Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah air kehidupanku, Kau yang memberikan kelegaan bagi kami, memberi kelegaan. Kaulah roti yang memberikan kami kekuatan. Kaulah roti kehidupan, firman-Mu ya Tuhan yang memberi kekuatan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Kaulah air kehidupanku, Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kesegaran, kekuatan, memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Mari nyanyikan pujian. Tiada ku takut jalan hidup ini, tiada ku takut, amin Tuhan. Jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Oh kami yakin percaya Tuhan Yesus. Tiada ku teguh akan janji firman-Mu, kan janji-Mu Tuhan sanggup menolong hidup kami. Sama Yesus ku menang. Terima kasih Bapa. Kaulah air kehidupan bagi kami yang memberi kesegaran. Amin. Kaulah air kehidupanku, Engkau Yesus Tuhan yang memberi kelegaan. Engkaulah roti firman-Mu, Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Mari sama-sama katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini, karena bersama Yesus, Yesus ku menang. Amin Tuhan, amin, haleluya. Tiada ku ragu, mari jangan ragu, firman Tuhan yang menguatkan-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu sanggup menolong hidup kami. Janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang, bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang. Katakan, nyanyikan pujian dengan iman. Bersama Yesus ku menang. Oh terima kasih
Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan keajaiban bagi kami hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Dengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi ini. Biarlah saudara dan saya, kita semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya. Baik saudara, kita akan kembali membaca firman Tuhan, saudara, di dalam yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ya, temanya adalah miskin di hadapan Allah, ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ya, saya akan bacakan. Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, saya akan kembali bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, saudara, arti daripada miskin di hadapan Allah, yang pertama adalah bergantung pada Tuhan, ya. Bergantung pada Tuhan saja, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan, ya. Yang merasa dirinya tidak berdaya, yang selalu bergantung kepada Tuhan, dikatakan karena mereka lah yang empunya kerajaan surga, ya. Ini adalah pengertian yang pertama dari kata miskin di hadapan Allah, ya. Yang pertama adalah bergantung pada Tuhan saja. Ya, saudara dan saya harus senantiasa bergantung kepada Tuhan saja, ya. Tidak boleh bergantung kepada manusia, tidak boleh mengandalkan manusia, tetapi bergantung atau mengandalkan Tuhan saja, ya. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, ya, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya. Dikatakan di ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, bahwa orang yang selalu bergantung atau mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkati mereka, ya, karena mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Saudara, di dalam Mazmur katakan ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan
bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, dikatakan yang saudara merambatkan akar-akarnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidupmu, setiap perencanaanmu, ya, saudara dan saya, ya, mengandalkan Tuhan, ya, mendahulukan Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan menyertai saudara, ya, apapun yang saudara dan saya lakukan. Ya, dikatakan ia akan diberkati yang selalu menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, saudara, sebaliknya firman Tuhan katakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati, dia disertai oleh Tuhan. Dan sebaliknya orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, terkutuklah ia. Ya, hidup di bawah kutuk, saudara. Karena apa? Karena ia tidak merasa memerlukan akan Tuhan. Ya, saudara dan saya, biarlah setiap waktu kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, biarlah kita tetap melekat erat kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau lepas daripada aku, engkau akan kering. Ya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Biarlah kita bagaikan ranting yang selalu melekat pada pokok anggurnya, itulah Tuhan Yesus, supaya hidup saudara senantiasa merasakan kesegaran, ya, bertumbuh di dalam firman Tuhan, tetap kuat di tengah-tengah masa kesukaran dan kesulitan ini, saudara, dan ada senantiasa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa sulit yang saudara dan saya hadapi. Ya, saudara, miskin di hadapan Allah artinya yang pertama bergantung pada Tuhan saja. Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan saja dan bukan mengandalkan manusia. Ya, mengandalkan Tuhan saja, menaruh harapan kita kepada Tuhan saja. Ya, yang kedua, miskin di hadapan Allah berarti bahwa kerendahan hati. Kita harus rendah hati. Ya, saudara, orang yang rendah hati, ya, saudara, adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, dia tahu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, orang-orang yang rendah hati, dia merasa diri tidak mampu melakukan, berbuat apapun tanpa Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang rendah hati. Ya, saudara, orang yang rendah hati itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-17, ya, bagaimana saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-17, kita akan baca di sini, ya, di dalam Lukas, ya, 17, ya. Ya, saudara, ya, kisah tentang saudara doa pemungut cukai dan orang Farisi. Ya, doa orang Farisi. Ya, saudara, kisah tentang, ya, doa orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, Lukas pasal yang ke-17. Ya, maaf, saya ada salah tulis di sini, ya. Ya, saudara, kisah tentang bagaimana orang Farisi yang merasa dirinya benar dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, saudara, dia membandingkan
saudara pemungut cukai, dia tidak seperti pemungut cukai, ya. Dikatakan dia berpuasa 1 minggu 2 kali, ya. Saudara, dia membanggakan dirinya. Namun orang yang seperti itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesombongan, ya. Saudara, namun sebaliknya, saudara, Lukas 18, saya ada kesalahan tulis, ya. Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, saudara, seperti pemungut cukai ini. Itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara dan saya, biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, saudara, bahkan dalam hal yang sekecil apapun, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap bagian dalam hidup saudara dan saya, ya. Sehingga perjalanan hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ya. Senantiasa saudara dan saya mengalami kemenangan daripada Tuhan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, saudara, orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang rendah hati, saudara, ya. Saudara, dia hidupnya, upah yang pertama adalah hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, kata berbahagia di sini di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, di dalam terjemahan yang sebenarnya adalah bless, di dalam terjemahan Inggris bless, artinya diberkati, ya. Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah orang-orang yang diberkati, disertai oleh Tuhan di dalam setiap kehidupannya, ya. Saudara, baiklah kita selalu bergantung pada Tuhan, merendahkan diri, saudara, terutama di masa-masa pandemi yang sulit ini, ya, supaya saudara dan saya selalu melekat hati kita kepada Tuhan, ya, menaruh harapannya pada Tuhan dan bukan pada manusia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Itu adalah gambaran daripada kesombongan hati yang jauh dari Tuhan. Itulah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang merasa diri bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Saudara, orang-orang yang demikian, firman Tuhan katakan, mereka hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, saudara, upahnya adalah mereka diberkati oleh Tuhan, ya. Mereka disertai oleh Tuhan, ya. Saudara dan saya, selalu Tuhan senantiasa menyertai. Upah yang kedua, saudara, kalau tadi upah yang pertama diberkati itu menyangkut kehidupan kita pada saat ini, saudara, dan ke depan selama kita hidup di dalam dunia. Saudara, yang kedua adalah upahnya adalah dikatakan karena mereka lah yang empunya kerajaan surga, ya. Artinya bahwa orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu, saudara, bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa diri tidak berdaya, merasa diri tidak mampu,
yang selalu melekat erat kepada Tuhan Yesus, saudara, sebagai pokok anggur yang benar, saudara, maka firman Tuhan katakan, dialah orang-orang yang empunya kerajaan sorga, ya, empunya kerajaan sorga. Di dalam Matius pasal yang ke-18, saudara, bagaimana saudara para murid mereka memperbincangkan, bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, ya, untuk mengajarkan kepada mereka tentang kerendahan hati, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, apapun kedudukan saudara, ya, apapun status sosial saudara dan saya, biarlah kita seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada bapaknya, yang selalu mengandalkan bapaknya, yang selalu ingin dekat dengan orang tuanya, bapaknya, saudara, ya, karena bapaknya yang berkuasa melindungi dirinya, yang mencukupi kebutuhannya, saudara. Ya, biarlah kita seperti seorang anak kecil yang senantiasa datang kepada Bapa kita, saudara, di sorga, selalu mengandalkan Dia di dalam hari-hari hidup kita, ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebaliknya, mereka yang angkuh, mereka yang sombong, yang terus mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang tidak mau cari Tuhan, saudara, mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita selalu melekat erat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya, agar saudara dan saya terus berbuah, ya. Apapun yang kita buat, kita berhasil, ya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara, ya. Kaulah air kehidupanku. Seperti tadi yang kita nyanyikan, saudara, kaulah air kehidupanku, ya. Dialah kebutuhan yang utama di dalam hidup saudara dan saya. Jadikan Yesus sebagai air kehidupanmu yang memberikan kesegaran bagi saudara dan saya, dan jadikan Dia roti kehidupanmu yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara dan saya kekuatan, sehingga kita nggak usah takut menghadapi hidup ini, karena bersama Yesus kita akan menang, saudara, ya. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Aku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Saudara, inilah lagu yang saya ciptakan. Saudara, bagaimana Tuhan mewahyukan perkataan-perkataan ini
Memang Dia adalah air kehidupan kita, yang memberikan saudara dan saya kelegaan di saat kita dalam kesesakan. Karena itulah Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dialah roti kehidupan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara dan saya kekuatan. Di saat kita lemah tak berdaya, kita datang kepada Dia karena kita tahu hanya Dia yang bisa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya di dalam menghadapi hidup yang serba sulit ini. Kita percaya bahwa kita akan mampu dan kita akan mengalami kemenangan bersama Yesus. Ku menang, bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan, Kaulah roti kehidupanku, Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan, Tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, amin, akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bersama Yesus kami menang. Saudara, kau yang mengalami kesusahan, saat ini ada kelegaan. Dialah air kehidupan kita. Engkau yang lemah saat ini sudah dikuatkan, karena kita datang kepada Dia, roti kehidupan, yang memberikan kepada kita kekuatan. Saat ini engkau takut, lewat pujian yang kita naikkan, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus aku pasti menang. Katakan dengan iman dan alami kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit saat ini, bangkitkan imanmu, percaya oleh bilur-bilur Yesus. Kau sudah disembuhkan, terima dengan iman. Apapun juga sakit penyakit yang kau alami, percaya Dia sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dan apapun yang menjadi masalah hidupmu, kau mengalami kekurangan, percaya bahwa Tuhan Dia sanggup mencukupi kebutuhanmu. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya. Minta hikmat apa yang harus kita lakukan, dan mulai bertindak. Minta Tuhan menyertai, mulai andalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Dia akan buka jalan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Tuhan berkati bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Di masa pandemi, biarlah virus corona dan juga yang baru Omikron tidak mewabah, melainkan dapat ditangani oleh bangsa ini ya Tuhan. Dan krisis ekonomi boleh kembali bangkit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tercipta lapangan-lapangan pekerjaan. Yang sudah mengalami PKHK, mereka bekerja kembali ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi. Tuhan, Kau yang menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa. Haleluya. Saudara, angkatlah hatimu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Saudara, bagi engkau yang merasa diberkati lewat Mesbah Doa Pagi ini, biarlah saudara boleh menyaksikan ya lewat media sosial ini, supaya ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain, dan saudara boleh bagikan kepada yang lainnya agar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus.